Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang satukan hati kami Tuhan. Tanpa tertinggal satupun ya Bapa untuk jemaat-Mu Tuhan dan setiap kami para pelayan Tuhan. Tuhan yang satukan hati kami. Tuhan Yesus yang beri kami Tuhan hati yang haus Tuhan akan Engkau Bapa. Untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu Yesus. Penuhi tempat ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus yang pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Haleluya. Ya Yesus. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan Yesus.
Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ya Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus kasih hormat dan kuasa. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Kami puji Kau Tuhan, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dengan segenap hatimu katakan dipuji dan ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Ya Tuhan, hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dia telah mati, dia telah mati, dibangkit, dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari sembah Dia, Kau yang layak Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Biarlah mulut kami Tuhan penuh dengan pujian untukmu Yesus. Biarlah hati kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Di mana kami menyembah-Mu, di situ mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Di mana kami menyembah-Mu, urapan yang baru dicurahkan Tuhan. Biarlah Roh Allah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memenuhi kami Tuhan, mengubahkan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau nikmati hadiratnya di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Yesus. Kami bait-Mu.
Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Mari jemaat saja yang memujikan pujian ini sekali lagi. Katakan Bapak Ibu. Oh mulia, yes Tuhan. Hadirat-Mu kami baru memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Katakan bersama-sama, diberkatilah Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Sekali lagi kita mau katakan Bapak Ibu, diberkatilah Engkau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan. Amin, amin. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami merasakan di mana Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, ada di dalam hati kami, pikiran kami, kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima sukacita yang daripada-Mu Tuhan, kami terima Tuhan akan urapan yang baru Tuhan, kesegaran yang baru Tuhan di dalam roh kami. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau tetap tinggal di dalam kami Tuhan untuk selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan pimpin kami Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan biarlah setiap firman-Mu Tuhan, kami boleh tangkap setiap rema-Mu Tuhan dan kami melakukannya tepat seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang percaya dan siap terima berkat Tuhan, kami mau katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau besar, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Pakai kuasa kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang Tuhan dengan syukur kami Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku,
kara para wasikiana rata karase. Kira papa sikini kiara takara pasikiara raraso. Haleluya, haleluya. Kira papa sikiara takara pasikiara takara pasikiara. Saat ini Bapa, ketika kami boleh datang di hadirat-Mu, kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan, jadi satu persembahan di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang layak terima segala puji dan hormat, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kau juru selamat kami Tuhan. Kau Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada kami Bapa. Tubuh-Mu tercabik bagi kami. Darah-Mu tercurah buat setiap kami Bapa. Sehingga kami boleh disucikan. Dosa kami sudah ditebus dan dihapuskan ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu pada saat ini jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Jadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Jadi bahasanya bagi kami itu kami belajar kebenaran firman-Mu. Kau karuniakan buat setiap kami Bapa roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Berikan hati dan telinga seorang murid yang mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami terima firman dalam kehidupan kami Tuhan, firman-Mu itu yang mengubah hidup kami. Dan nama berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan buat pemberitaan firman Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, semuanya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap terima berkat firman Tuhan, kita mau katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Tema firman kita pada saat ini adalah akan mengetengahkan sebuah tema, yaitu tentang Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Ya, Yesus Kristus itu sebagai Tuhan kita. Mari kita mau buka Alkitab kita sama-sama, kita baca di dalam kitab 1 Kolose pasal yang pertama,
ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Mengenai Yesus Kristus Tuhan kita dalam Kolose pasal yang pertama, ayat ke-15 sampai yang ke-20, kita mau baca bersama-sama beberapa ayat ini yang akan mendasari berkat firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama-sama kita baca dimulai dari ayat yang ke-15 dari 1 Kolose pasalnya yang pertama. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, kita melihat bahwa apa yang dituliskan di dalam kitab 1 Kolose pasal yang pertama, ayat ke-15 dikatakan adalah gambaran Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Injil itu merupakan kabar baik bagi manusia pada masa lampau. Dan mereka berkata bahwa kabar baik atau Injil itu sudah tidak lagi cocok atau relevan dengan kehidupan manusia pada masa kini. Nah, apakah pendapat ini benar? Ya, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang berkata bahwa Injil itu hanya merupakan kabar baik bagi manusia yang hidup di masa lampau? Siapa yang berpendapat seperti itu? Nah, tapi sebaliknya, siapa yang berpendapat bahwa Injil yang ada itu cocok atau relevan dengan kehidupan manusia di sepanjang zaman atau di segala zaman? Siapa yang percaya kabar Injil itu relevan dengan segala zaman? Ya, kita percaya. Nanti kita akan bersama-sama melihat apakah Injil itu benar-benar relevan. Ya, kalau kita bersedia membuka hati kita bersedia membuka hidup kita, pikiran kita untuk mengenal siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya, serta menelaah apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita, yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan meyakini bahwa kabar baik atau Injil itu adalah sesuatu hal yang relevan bagi kehidupan umat manusia di segala zaman, baik di masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hal itu akan terjadi kalau apa? Kalau kita benar-benar memahami, mengerti, ya, mengenal siapa Yesus Kristus itu sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bapak yang dikasihi, di dalam Injil Yohanes, di situ dituliskan bahwa kita akan melihat, ya, satu penegasan, ya, di Injil Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14, di situ ada satu penegasan bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia itu adalah 100% manusia. Tetapi dianya tidak hanya 100% manusia, dia juga adalah Allah yang 100%. Jadi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia adalah manusia sejati 100% dan dia juga Allah yang sejati 100%. Nah, kondisi seperti ini sebagai manusia sejati dan Allah yang sejati itu membuat Yesus Kristus itu merupakan satu pribadi yang unik. Ya, pribadi yang tidak bisa disamakan dengan pribadi-pribadi lain yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Ya, sebagai manusia sejati, Yesus Kristus juga mengalami pencobaan dan juga pergumulan hidup yang sama seperti yang dihadapi oleh semua orang. Ya, Yesus Kristus juga merasa lapar. Yesus Kristus juga merasa lelah. Yesus Kristus juga merasa tertekan, dia juga pernah menangis, dia juga pernah tertawa ketika berkumpul dengan murid-muridnya. Ya, sama seperti kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus mengalami hal yang sama dengan apa yang kita alami pada saat ini.
Tetapi satu-satunya perbedaan di antara Yesus Kristus dengan manusia biasa adalah bahwa Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Ya, ciri dari kekudusan atau ketidakberdosaan ini sekaligus merupakan satu ciri keilahian. Ya, hanya Allah yang tidak bisa tercemar oleh dosa. Ya, makanya kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus 100% manusia. Tetapi sekaligus Yesus itu juga 100% Allah. Kenapa kita perlu memahami hal ini? Karena perihal Allah menjadi manusia ini menjadi sangat penting. Karena hal itu berarti Yesus itu sanggup mengerjakan hal-hal yang melampaui batas-batas manusiawi. Ya, kita sebagai manusia punya banyak keterbatasan. Ya, kita punya banyak kekurangan. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, Yesus Kristus sanggup mengerjakan ya hal-hal yang melampaui batas-batas manusiawi atau seringkali dalam bahasa rohaninya disebut sebagai mujizat. Nah, dengan manusia sejati, Yesus Kristus bisa memahami pergumulan manusia yang dihadapi manusia. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa ketika Yesus jadi manusia, dia menjadi wakil manusia untuk menerima murka Allah atas dosa. Ya. Karena Yesus tidak berdosa, Yesus tidak tercemar oleh dosa, maka dia bisa menjadi wakil manusia sebagai korban yang tak bercela untuk menerima murka Allah terhadap dosa. Ya. Itulah kenapa pada akhirnya Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan? Ya, salah satunya dituliskan di dalam Yohanes 17 ayat ketiga agar apa? Agar kita menerima hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, salah satu syarat untuk kita menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga, kita harus mengenal ya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai putra Allah yang diutus ke dalam dunia ini. Kita mengenal, kita mempercayainya dan kita mau mengikuti akan setiap teladan dan perintah yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita mau melihat dari firman Tuhan khususnya dari kitab Kolose ini, siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu bagi orang percaya? Ya, Yesus Kristus Tuhan. Lalu siapakah sebenarnya Yesus Kristus sebagai orang percaya? Yang pertama, menurut kitab Kolose ini, Yesus Kristus itu adalah gambaran dari Allah sendiri. Yang pertama, Yesus Kristus bagi orang percaya itu Yesus Kristus menjadi gambaran dari Allah sendiri. Kolose pasal 1 ayat ke-15 berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, image of the invisible God. Ya, gambar Allah yang tidak kelihatan. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Karena Allah itu adalah roh, maka dia tidak kelihatan secara kasat mata. Nah, agar dia dapat dikenal, maka dia menyatakan dirinya kepada manusia. Dan dia menyatakan dirinya kepada manusia melalui sosok dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang nyata sebagai firman yang menjadi manusia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana Yesus Kristus sebagai anak tunggal putra Allah, dia sempurna untuk menyatakan atau mewujudkan Bapanya di dalam dunia ini. Tapi saya kasih di dalam Injil Yohanes 1 ayat 18 dikatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dinyatakan melalui siapa? Dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata, Yohanes menyatakan dengan sangat tegas bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, benar atau tidak? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Firman Tuhan menyatat bahwa
dalam Keluaran 34 dikatakan atau dituliskan oleh firman Tuhan bahwa Musa pernah melihat Allah. Nah, kalau Musa pernah melihat Allah, apakah Yohanes 1 ayat 16, 18 ini berarti ayatnya salah kan? Karena dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi di dalam kitab Keluaran pasal 34 dituliskan bahwa Musa pernah melihat Allah. Nah, saya jelaskan. Untuk memahami keadaan yang dihadapi Musa, bagaimana Musa itu melihat Allah, ya kita harus lihat di pasal sebelumnya. Di pasal 33. Ya nanti Bapak Ibu bisa baca di Keluaran pasal 33. Ya. Di mana nanti di situ firman Tuhan akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di pasal 33 dikatakan bahwa saat itu Musa ingin melihat kemuliaan Allah. Ya, kemudian Allah mengabulkannya. Tetapi ketika Allah mengabulkannya, Allah berkata kepada Musa, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Ya, Keluaran 33 ayat ke-20. Dikatakan seperti itu. Ya, bahwa tidak ada seorang yang tahan memandang wajah Allah dan orang itu dapat tetap hidup. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, Musa harus bersembunyi di celah-celah batu karang. Dari tempat itu ia dapat mendengar suara Allah dan mengalami kehadiran Allah. Tetapi perlu diingat, Musa tidak melihat apapun sampai Allah telah lewat. Setelah itu baru Musa dapat keluar dan melihat lingkaran cahaya yang mengelilingi Allah. Ya, lebih jelasnya sini. Di Keluaran pasal 33 ayat 21 dan 23. "Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu apabila kemuliaanku lewat. Maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Ya. Jadi ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Musa tidak pernah memandang ya wajah Allah secara langsung. Dan hal inilah yang membuat pada akhirnya Musa bisa menuliskan kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya karena apa? Karena Musa melihat belakangnya Allah dan dia melihat apa yang dikerjakan Allah ketika bumi ini diciptakan. Sehingga di kitab Kejadian kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam, dan manusia yang kedua, Hawa. Bagaimana ketika dunia ini mulai berjalan, ya kisah tentang Nuh, kisah tentang Menara Babel dan lain sebagainya, itu dicatat oleh Musa ketika apa? Musa itu melihat belakangnya Allah, sehingga apa? Dia melihat apa yang telah dikerjakan Allah ketika Musa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, Musa tidak pernah melihat Allah secara langsung, ya, tetapi Musa melihat kemuliaan Allah dari belakang. Yesus Kristus adalah gambaran dari Allah, karena Yesus adalah putra Allah yang hakikatnya sama dengan Allah. Yesus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Ya, kita bisa membayangkan wajahnya Yesus Kristus itu sama, ya. Akan mirip dengan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah putra Allah dan biasanya anak itu mukanya mirip dengan orang tuanya. Ya, jadi entah gambarnya itu betul atau tidak, ya karena kan kalau kita lihat gambar Yesus kan beda-beda ya. Kalau di Afrika kan Tuhan Yesusnya hitam, ya. Nanti di Indonesia Tuhan Yesus kulitnya agak coklat, ya kan. Kalau di luar negeri kulitnya putih. Ya karena apa? Itu gambaran sebagai gambaran akan Allah yang tidak kelihatan. Ya. Yohanes 19 ayat 4 berkata, maka Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ketika kita mempercayai Yesus itu sebagai anak Allah, putra Allah yang tunggal, ketika kita datang dan percaya kepada Dia, ya tidak secara jasmani ya, secara rohani, secara iman kita percaya, ya berarti kita juga telah melihat Bapa. Ya karena saat ini walaupun orang-orang yang percaya saat ini tidak pernah melihat Kristus dalam rupa manusia, ya
ketika kita semua lahir, kisahnya sudah berlalu ribuan tahun ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia. Tetapi kita percaya dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah gambaran dari Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Ya, jadi Yesus Kristus adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan, ya, menjadi sesuatu yang bisa diimajinasikan oleh manusia. Karena ketika kita melihat Allah melalui gambarnya yang hidup, yaitu Yesus Kristus melalui iman, oleh karena itu kita harus mendengarkan dan mentaati akan perintah-perintahnya. Kita harus percaya kepadanya dan ikutlah dia dengan setia dan sungguh-sungguh. Ya karena apa? Yesus Kristus adalah gambaran dari Allah Bapa sendiri. Dan Yesus berkata, barang siapa telah melihat dia, dia juga telah melihat Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu kita mau terus mengikuti dia, mendengarkan dia, mentaati akan perintah-perintahnya. Itu yang pertama. Yesus Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Lalu yang kedua, Yesus Kristus adalah sang pendamai. Yesus Kristus adalah sang pendamai. Kolose 1 ayat 20 berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bapak yang dikasihi Tuhan, karena dosa, manusia berada dalam keadaan yang terpisah dengan Allah Bapa. Dan keadaan ini menjadikan manusia itu sebagai musuh Allah. Ya karena Allah tidak bisa terjebak oleh dosa, dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah-perintahnya, ya akhirnya apa? Mengalami keterpisahan dari Allah. Ya dan menjadikan manusia itu sebagai musuh Allah. Kata memperdamaikan dalam bahasa aslinya digunakan kata apokatalasso. Ya, apokatalasso. Dan dalam kosakata Yunani di dalam ayat yang ke-20 ini hanya ditemukan di dalam tulisan-tulisan Kristen. Ya, kata apokatalasso. Nah, apokatalasso sendiri punya arti yaitu mendamaikan sepenuhnya atau mengembalikan kebaikan. Arti apokatalasso adalah mendamaikan sepenuhnya. Dan hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu perubahan yang kepada pemulihan keadaan harmoni sebelumnya. Jadi manusia itu hubungannya dipulihkan dengan Allah sama seperti ketika manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Jadi dalam konteks Alkitab, apokatalasso ini menekankan kepada pemulihan hubungan yang baik antara Tuhan dan manusia ciptaannya. Ya, dipulihkan hubungannya. Hubungan yang rusak, hubungan yang diputus oleh karena dosa itu dipulihkan kembali. Ya, melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai sang pendamai. Dia datang ke dalam dunia memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Sehingga ketika kita datang kepada Allah, kita tidak lagi membawa korban penebus dosa. Ya, seperti di zaman bangsa Israel ketika mereka imam besar mau menghadap Tuhan, dia harus membawa korban persembahan. Entah itu ternak atau lain sebagainya sebagai satu persembahan, sebagai korban penghapus dosa. Tetapi melalui kematian Yesus di kayu salib menjadi korban seutuhnya, korban selama-lamanya yang menyucikan dosa kita sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak lagi membawa korban penebusan dosa karena dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, orang-orang percaya diperdamaikan dengan Allah. Dosa-dosa mereka diampuni dan mereka dijadikan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Kita percaya sudah diperdamaikan dengan Allah. Dosa kita sudah diampuni dan kita dijadikan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan Yesus Kristus. Sekarang kita bukan lagi jadi musuh yang melawannya, tetapi musuh yang telah dimenangkannya dan dia ubahkan menjadi sahabat-sahabatnya melalui belas kasihan dan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Kita bukan lagi musuh, kita bukan lagi seteru Allah, tetapi kita menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Kapanpun kita mau datang kepada Allah, Dia selalu ada. Tuhan selalu ada bersama dengan kita.
Bapak yang saya kasih, adalah satu hal yang mudah untuk menerima Yesus sebagai manusia biasa yang saleh. Ya, menerima Yesus sebagai manusia biasa yang saleh. Menerima Yesus sebagai guru yang baik. Menerima Yesus sebagai nabi yang agung. Ya, tetapi dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk kita bisa mengenal dan memahami siapa Yesus Kristus yang sebenar-benarnya. Ya, di mana ia mau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, bahkan memperdamaikan hubungan yang terputus dengan Allah. Ya, memperdamaikan hubungan Allah yang telah tadi diputuskan oleh karena dosa. Dan kita lihat bahwa dalam sejarah dunia selama ini belum pernah ada satu tokoh atau satu nabi pun yang berdarah-darah, yang mau mati demi menebus dunia yang jahat ini, kecuali satu, Yesus Kristus. Banyak orang mau mati untuk orang yang benar, tetapi tidak ada orang yang mau mati untuk orang yang berdosa. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya, ya, sebagai sosok yang mau mati untuk menanggung dosa semua umat manusia. Tidak hanya dosanya sendiri, karena Yesus tidak berdosa. Tidak hanya dosa orang-orang yang pada waktu itu menyalibkan dia, tetapi Yesus menanggung dosa semua umat manusia. Dan ketika orang itu mau percaya kepada Yesus Kristus, dia menerima pengampunan atas dosa-dosanya. Hanya Yesus yang penuh kuasa sekaligus penuh kasih. Itulah yang dia yang pernah mati, tapi dia bangkit bagi manusia. Dan dia bangkit untuk mengalahkan kematian. Memberikan kepada manusia kemenangan atas kuasa maut. Sehingga manusia tidak lagi selama-lamanya akan binasa di dalam neraka yang kekal. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia yang pertama melanggar perintah Allah. Tetapi kita sudah diperdamaikan dengan Allah sehingga kita punya tempat di dalam kerajaan surga. Pendamaian melalui kematian Yesus di atas kayu salib adalah ungkapan maha tinggi dari kasih Bapa dan Yesus Kristus bagi umat manusia. Allah berikan Yesus Kristus anaknya yang dalam tunggal. Dia relakan Yesus datang ke dalam dunia. Ya, untuk mati, untuk menebus dosa manusia. Ya, itu adalah ungkapan kasih yang paling tinggi di dalam kehidupan kita semua. Ya, Kolose 1 ayat 22 berkata, tetapi sekarang ia telah mendamaikan kamu di dalam tubuh jasmani Kristus melalui kematiannya. Untuk menempatkan kamu sebagai orang-orang kudus yang tak bercacat di hadapannya. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita semua. Ya, Tuhan Yesus dalam tubuh jasmaninya datang ke dalam dunia, mendamaikan dosa manusia melalui kematiannya. Dan dia menjadikan kita orang-orang yang kudus, orang yang suci. Sehingga kita boleh bertemu muka dengan Allah di dalam kerajaan surga. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus menghargai ya karya pendamaian itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalani kehidupan yang baru. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita sudah dimenangkan dari setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan Yesus yang sudah menanggung dosa kita semua. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Tetapi jalanilah kita dengan cara kehidupan yang baru. Menjalani kehidupan baru seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang menunjukkan perubahan. Tidak lagi kita hidup sebagai seteru Tuhan, tetapi hidup yang mentaati dan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, jangan lagi hidup sama seperti orang dunia. Ya, jadikan diri kita sebagai umat-umat tebusan Tuhan itu yang punya hidup yang berbeda. Ya, hidup jadi garam, hidup jadi terang di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang tawar seperti ini. Ya, kita harus hidup menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, kehidupan kita boleh menjadi kesaksian yang memuliakan akan nama Tuhan. Itulah arti Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus datang sebagai Tuhan yang pertama, dia memberikan kepada kita gambaran akan Allah yang hidup. Dan yang kedua, Yesus datang sebagai apa? Sebagai pendamai buat kita semua.
Ya, dia datang menebus dosa kita, sehingga kita yang harusnya binasa di dalam kekal api neraka boleh menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Mohon kita bagi bersama-sama. Yesus Kristus Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sebagai pengakuan kita bahwa Dia Yesus Tuhan, Dia Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kita, Dia yang bertahta atas kehidupan kita, Dia yang sudah mengangkat kehidupan kita dan memberikan kepada kita hidup yang baru. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan
Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Ajar mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku Terucap menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tepat sempurna kuasa-Mu, aku melakukan karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kami boleh memahami dan mengerti Tuhan. Kami boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapa. Kami mengenal, kami memahami, kami mengerti dengan sungguh-sungguh, Bapa, bahwa ada Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi kami, Tuhan, sebagai penebusan buat setiap dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar. Melalui teladan kehidupan Yesus Kristus, kita bisa melihat gambaran Allah Bapa yang kudus, yang mulia, yang tak berdosa. Melalui kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus ketika Dia ada di dunia ini, Tuhan Yesus memberikan banyak pengajaran kepada kita. Yesus sudah memberikan banyak teladan buat kita semua. Dan marilah kita mau belajar untuk mengikuti teladan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu buat setiap anak-anaknya yang sudah ditebus, mereka boleh mengalami perubahan yang hidup. Dan melalui perubahan hidup yang terjadi, nama Tuhan boleh dimuliakan. Nama Tuhan boleh ditinggikan. Dan dunia boleh melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya berbeda dengan dunia ini. Hidupnya jadi terang, hidupnya jadi teladan, hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Kami percaya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu sendiri akan menolong kami Tuhan, untuk kami boleh memahami akan karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kau yang rela mati bagi kami, sehingga Engkau boleh memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Kami bisa memanggil dengan dekat, ya Aba, ya Bapa. Karena Engkau sudah menjadi jalan bagi kami Tuhan, untuk datang bertemu dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka di tempat yang maha kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah firman yang sudah Hamba bagikan boleh jadi rema di dalam hati setiap kami Tuhan, untuk membuat hidup kami Tuhan lebih bersemangat lagi dalam mengiringakan Engkau. Membuat hidup kami lebih lagi Tuhan ingin maju bersama dengan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, karya-Mu terus bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, untuk membuat kami Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu menjelang kehadiran Tuhan kali yang kedua di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak bisa kembali dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus maju ke depan dan kita akan bersama-sama mempersiapkan akan diri kita, hati kita untuk boleh menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan, Tuhan mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya di loteng Yerusalem. Di tempat itu dia mengambil roti
Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Dan setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah tiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Pada saat ini dengan iman dan percaya, mari kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Dengan iman dan percaya bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita semua dan memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kupandang kemuliaan-Mu, kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari kata kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang pagi dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku berucap, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Mari kita bangkit bersama-sama. Raja Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku berucap, maka jiwaku berucap, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tetap sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari pada saat ini sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita mau pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman, karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan bagi kita.
Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya dengan mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah darah yang mahal, darah yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Darah putranya yang tunggal diberikan, tercurah untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Mari dengan iman dan percaya atas penebusan dosa yang Tuhan berikan kepada kita, kita makan cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia mati tergantung di atas kayu salib. Semuanya karena kasih-Nya kepada kita semua. Terima kasih Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar, karena pengorbanan-Mu yang tak terkira, kami boleh diselamatkan Tuhan dari dosa-dosa kami. Menerima kehidupan yang kekal, bertemu dengan Allah Bapa ya Bapa. Terima kasih buat karya pendamaian-Mu atas kehidupan kami semua Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang menanggung setiap kelemahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada satu hal di dunia ini yang bisa kami berikan untuk membalas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua Bapa. Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kau terlebih dulu memberikan putra-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia untuk mati bagi kami. Sungguh pengorbanan yang dahsyat dan luar biasa. Dan buat Yesus yang mau mati bagi kami Tuhan ketika kami masih berdosa. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan ketika kami boleh bersama-sama mengingat akan kasih-Mu, akan pengorbanan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Karena kami sudah diselamatkan dan kami sudah diberikan tempat bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih-Mu. Dan buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini sudah mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Kami pulang membawa kuasa kebangkitan Yesus yang nyata itu dalam kehidupan kami. Kehidupan kami boleh menjadi terang, kehidupan kami menjadi saksi bagi kebesaran kemuliaan karena nama-Mu saja. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus oh so indah.
Ya, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita kembangkan sepanjang tahun 2025. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika bunyi, Tuhan, pada waktu pagi engkau bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite minggu depan tanggal 23 Maret 2025 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Untuk Philadelphia Kids akan mengadakan acara Pajamas Party pada hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 8 pagi di Aula Gedung Philadelphia. Dalam acara ini anak-anak boleh datang sekolah minggu dengan memakai baju piyama kesayangan dan membawa boneka atau barang kesayangannya sebagai teman tidur. GPI Semarang Indah akan mengadakan sakramen baptisan air pada hari Minggu 20 April 2025. Bagi Anda yang rindu untuk mengikuti sakramen ini dapat mengambil formulir dan mendaftarkan diri kepada Pendeta Samuel Lloyd Prayitno. Pendaftaran terakhir tanggal 13 April 2025. Syarat untuk mengikuti baptisan air adalah usia minimal 12 tahun. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Bapak buat kebaikan dan kasih setia Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami akan berkat-berkat Tuhan. Kami boleh mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh mengingat akan pengorbanan Yesus melalui persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, kehidupan kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Bapak yang dikasih Tuhan, pada akhir pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan pulanglah terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau semua dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Sungguh besar